Oke, sebelumnya terima kasih dari pihak manajemen sudah memberikan waktu kepada Nova untuk bisa mengisi sharing siang ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Bintoro sudah mengajak Nova di sini. Sebelumnya salam kenal, saya Nova. Saat ini titelnya ada di director ya. Saya adalah mantan karyawan rumah sakit. Saya seorang apoteker. Saat ini ibu di rumah aja ya sebagai ibu rumah tangga di rumah aja dan sedang menjalani kuliah juga. Saya seorang mahasiswa sedang mengambil magister di bidang farmasi juga. Nah, apa aja sih reward yang sudah Nova dapatkan? Nah, Nova sudah pernah dapat manajer seminar ya teman-teman di Bali 2017. Waktu itu lolos LC ya. Kemudian director seminar di Jogja 2018. Sudah dapat senior passion kemarin 4 juta milih uang ya. Kemudian dapat cash award director 7 juta dan best Bangkok yang karena dalam masa pandemi ini diganti dengan uang tunai 6,5 juta. Boleh dilanjut Pak Bin? Biasanya yang kontrol iya biasanya dari yang kontrol. Boleh dilanjut Pak Bin? Untuk slide berikutnya. Oke. Nah, ini perjalanan Oriflame ya, perjalanan Nova di Oriflame. Jadi sebenarnya Nova sudah bergabung di bulan akhir Mei 2016 ya teman-teman. Awalnya pemakai, waktu itu habis melahirkan anak kedua. Jadi untuk mengisi cuti melahirkan, jadi Nova gabung Oriflame ya. Terus kemudian setelah itu karena tahu welcome programnya ya, tahu hadiah-hadiahnya, semangat nih untuk kejar. Jadi sudah mulai jualan. Jadi udah tahu jualan, serunya jualan seperti apa. Kemudian di bulan Juli itu juga sudah mulai rekrut ya. Jadi sudah mulai ngajak cerita-cerita nih ke teman-teman deket gitu ya. Sudah mulai rekrut, kemudian happy banget bisa naik level gitu ya. Juli, Juni 3%, 6%. naik terus karena happy ngerjainnya happy gitu ya. Terus bahkan pernah mencapai senior manager di bulan Desember 2018. Jadi itu senior manager Nova yang pertama gitu kan open director tapi belum closing ya teman-teman, masih belum dipantaskan mungkin karena memang waktu itu masih belum kuat ya teman-teman. Jadi senior manajernya Nova waktu itu memang masih sadar banget senior manajernya itu senior manager point yang benar-benar belum ada leader di bawahnya gitu. Terus karena belum punya tujuan ya, belum punya impian yang jelas waktu itu. Jadi di tahun 2019 bahkan di Januari gitu kan setelah closing senior manager di Januari malah turun ya teman-teman, turun level bahkan pernah turun di 9%, stuck di level 15-18 karena saat itu Nova sebagai karyawan di rumah sakit ya. Jadi menurut sebagian besar orang udah nyaman ya kerja di situ, bahkan suami sendiri juga sebenarnya nggak meridoi saya untuk Oriflame gitu ya, karena banyak hal gitu, kamu Oriflame nanti gimana, apakah gajinya tetap seperti itu ya, jadi banyak hal-hal yang diragukan oleh suami. Jadi sebenarnya waktu itu pengen resign nggak, jadi ya bener apa yang kata Pak Bin tadi ya, jadi kalau tujuannya nggak jelas, terus ragu, ya akhirnya Oriflame-nya ini ya udah mengalir gitu, jadi mengalir banget di tahun 2019 itu ya. Kemudian di bulan Oktober ini 2019 Nova bangkit lagi. Kenapa? Karena di situ Nova menemukan strong way. Jadi big way gitu ya. Tadi Pak Bin bilang big way gitu. Jadi alasan terkuat kenapa sih mau gitu kan mau jalanin Oriflame. Tapi jujur ya teman-teman, saat Nova turun, saat Nova stuck, itu tidak ada kepikiran sama sekali untuk berhenti Oriflame-nya gitu karena Nova itu yakin di Oriflame itu pasti bisa banyak hal-hal dan banyak orang sukses gitu kan di Oriflame. Tapi seperti apa sih yang Nova pinginin itu yang belum ada bayangan gitu kan. Beruntungnya Nova punya upline yang selalu menggali impian gitu kan, dan Nova juga selalu mencari apa sih keinginannya gitu. Akhirnya di Oktober mulai bangkit karena sudah ketemu impiannya Nova ya. Nanti Nova ceritain impiannya. Kemudian akhirnya resign, alhamdulillah resign di Desember
2019. Di Januari itu sudah di rumah aja sambil kuliah. Kemudian open directornya di bulan Maret 2020, alhamdulillah lancar closing director di Agustus 2020. Boleh dilanjut Pak Bin? Nah, ini perjalanan merintis karir di Oriflame ya. Merintisnya jadi berawal dari habis melahirkan, punya anak bayi, kemudian sama anak 2 tahun gitu kan. Jadi punya 2 anak waktu itu, terus juga sebagai karyawan juga. Jadi harus mengatur nih bagaimana antara bisnis dan kerja. Bagaimana akhirnya Oriflame itu juga tetap bisa jalan. Jadi Nova juga mengurangi waktu tidur, di hari Minggunya juga dibuat offline ya, keluar, karena Nova kadang Senin sampai Jumat kerja gitu. Jam 6 pagi udah berangkat kerja, kadang baru pulang setengah 5, bahkan petang gitu ya. Sabtu kadang masih piket seperti itu. Tapi Minggu masih disempetin untuk ngerjain Oriflame-nya. Terus kemudian sebar katalog, pulang kerja itu kadang juga masih mengerjakan Oriflame, ambil orderan downline, ambil orderan di OEC, kemudian order 100 katalog itu juga tiap bulan. Terus untuk mengenalkan diri awal merintis itu, Nova selalu ngasih giveaway gitu ya di acara-acara kayak acara PKK. Di sini tuh sering banget Nova kasih giveaway Actifel atau apa seperti itu untuk memperkenalkan ini Nova loh Oriflame-an gitu. Dan bersyukur banget di situ banyak yang tahu gitu kan, banyak yang akhirnya order di Nova. Terus pernah juga keliling kompleks seperti itu ya. Jadi merintisnya ini luar biasa. Jadi saat stuck atau turun level pun yang dipikirkan ini Nova sudah merintis seperti ini gitu Kak. Kalau mau mundur gitu ya eman banget gitu ya. Jadi ini foto-foto Nova saat merintis Oriflame. Boleh dilanjut Pak Bin? Nah ini ya, apa sih yang membuat Nova bangkit, gak berhenti, walaupun ditinggalin banyak downline, ditinggalin manajer 15 gitu kan, kemudian akhirnya mau berjalan, mau benar-benar ngerjain gitu ya, karena nemuin strong way itu tadi ya, nemuin big way. Jadi kalau misalkan ibaratnya mau sembuh nih teman-teman ya, dikasih obat tapi dari diri kita ini nggak pengen sembuh gitu kan, makan jadi males-malesan gitu kan, dari niat diri aja nggak ada gitu kan, ya nggak sembuh gitu. Tapi ketika kita pengen sembuh, ya semua itu akan terwujud gitu ya, minumnya juga teratur, jadi semuanya dikerjakan dengan baik gitu saat kita menemukan strong way tersebut. Boleh dilanjut Pak Bin? Nah, ini dia impian terbesarnya Nova ya. Nova dipanggil Mambisa biasanya karena 2 anak ini yang menjadi impian terbesarnya Nova ya. Jadi pengen banget punya banyak waktu sama anak gitu kan. Jadi walaupun punya banyak waktu atau di rumah saja bukan berarti akhirnya nggak punya uang gitu ya. Bukan berarti nggak berpenghasilan karena Nova juga nggak mau nanti di rumah terus minta uang ke suami gitu kan. Karena nggak enak ya minta uang ke suami itu, mau ngasih orang tua, mau dibuat apapun itu nggak enak gitu kan. Pokoknya mau punya waktu yang banyak sama anak, tapi masih berpenghasilan gitu ya. Jadi dan juga membantu perekonomian karena waktu itu suami itu nggak mengizinkan resign karena masih menganggap di Oriflame itu bonusmu itu naik turun gitu kan, masih naik turun, apa bisa stabil gitu kan, apa bisa seperti kamu kerja di rumah sakit bisa ngasih kamu gaji tiap bulan segitu gitu, nggak eman dengan pendidikanmu seperti itu. Banyak hal-hal yang membuat Nova maju mundur gitu kan. Tapi akhirnya Nova berpikir lagi, waktu dengan anak itu sangat terbatas gitu kan, dan sudah pengalaman sekali dengan si kakaknya ini sering meninggalkan kakak gitu kan, saat hari-hari terbaiknya, saat-saat dia sekolah itu nggak bisa nemenin gitu, dan nggak pengen terulang sama adiknya gitu, nggak pengen terulang sama si adik. Jadi disitulah muncul impian terkuat, dan impian ini bukan hanya sekedar impian, betul ya kata Pak Bin tadi, bukan hanya sekedar impian tapi perlu target. Mau target kapan, dan itu mau mau resign ya. Jadi Nova mau resign di 2019 gitu kan. Jadi di Januari sudah di rumah gitu. Tapi resignnya ingin tetap berpenghasilan. Jadi Nova kejar penghasilan sama dengan gaji rumah sakit, teman-teman. Jadi Nova kejar itu, jadi di Oktober itu benar-benar Nova kejar ya. Nanti ada apa aja sih yang Nova lakukan, nanti ada desainnya. Jadi di Oktober itu pokoknya Nova pengen resign di Desember ya, tapi penghasilannya sama nih sama
rumah sakit gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di Desember, walaupun di Desember itu belum lagi menuju ke senior manager, jadi Nova masih 18%, tapi bonus yang didapat itu sama dengan gaji di rumah sakit teman-teman. Gitu, jadi akhirnya di ACC ya, akhirnya di ACC resign sama suami, dan itu bersyukur banget bahkan di masa pandemi seperti ini ya. Nova nggak bisa membayangkan gitu, pandemi kan Maret ya, Nova di Januari itu resign, jadi sudah bukan suatu kebetulan ya. Jadi memang impian ini luar biasa banget, sudah terwujud, karena nggak bisa bayangin kalau misalkan pandemi gini Nova kerja di rumah sakit, luar biasa ya. Terus anak-anak gimana saat anak-anak nggak ada yang jagain gitu ya, sering ya anak Nova ini diajak ke rumah sakit gitu, nggak ada yang jagain, kayak gimana, nggak mungkin diajakin ke rumah sakit kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan punya impian dan mau kejar, mau komitmen untuk ngejar impian itu ya, jadi semua masalah pun akan ada solusinya ketika kita sudah punya impian dan kita mau komitmen nih, mau kejar impian itu gitu kan. Jadi saat itu posisi Nova sedang sedang bekerja. Kemudian Nova juga memutuskan untuk ngelanjutin S2. Jadi ngelanjutin S2 ini karena memang minta ridho suami untuk resign, karena suami masih, sebelum Nova punya gaji di Oriflame sama dengan rumah sakit, suami masih berpikiran bahwa Oriflame itu bukan pekerjaan yang menjanjikan gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk okelah sekolah S2 untuk nantinya bisa jadi dosen gitu kan. Jadi masih pemikirannya dosen itu suatu pekerjaan yang menjanjikan gitu kan. Jadi itu sebenarnya untuk diridoin agar resign gitu. Tapi bersyukur di Oriflame pun ternyata ini benar-benar pekerjaan yang menjanjikan gitu. Bahkan sebuah percepatan rezeki banget bagi Nova. Boleh dilanjutkan Pak Bin? Nah, kemudian fokus bagaimana sih saat itu akhirnya sudah menemukan impian dan mau fokus nih menjalankan bisnis Oriflame ya. Jadi teman-teman sudah paham pastinya konsep pembisnis itu apa. Jadi pembisnis itu kan harus 100 poin, rekrut dan membina. Salah satu aja nggak dikerjain, pasti mungkin akan turun level atau stuck, atau mungkin nggak naik-naik level ya. Dan saat Nova turun level dan stuck itu, Nova sadar banget bahwa Nova 100-200 poin pribadi itu selalu gitu kan. Rekrut 1-2 orang, rekrutan pribadi itu ada. Tapi yang nggak Nova lakukan adalah membina, karena memang ya ada aja ya alasannya gitu teman-teman. Kalau kita belum punya strong way, belum punya impian yang kuat, nggak ada target, nggak mau komitmen sama impiannya itu, ada aja pasti hal-hal kecil atau alasan-alasan apapun untuk nggak ngerjain Oriflame-nya gitu ya. Jadi waktu itu di rumah sakit kerjaannya yang luar biasa, karena Nova nggak punya impian yang kuat, jadi ya saat kerjaan itu yang menyita waktu banget gitu kan, pulang malam dan lain-lain, Oriflame-nya nggak kepegang gitu kan, nggak membina, nggak sapa downline gitu kan. Jadi 3 hal ini yang harus dilakukan gitu. Boleh lanjut Pak Bin? Nah, waktu itu yang Nova lakukan apa gitu kan, karena pekerjaan yang luar biasa dan juga kuliah dan juga ibu rumah tangga di rumah ngurus 2 anak tanpa ART. Jadi yang Nova lakukan, perbaiki nih manajemen waktunya Nova gitu kan. Jadi kalau Nova ngerjain Oriflame harus kapan, kerja harus kapan, karena Nova kerja Oriflame gitu kan. Jadi memang harus tahu nih kapan ngerjain Oriflame, kapan kerja gitu kan, waktu ngerjain tugas gitu kan di rumah. Jadi memanage waktu, dan itu benar-benar yang luar biasa banget bagaimana cara memanage waktu, karena itu berawal dari manage pikiran kita dulu gitu kan. Jadi pikiran kita dulu kudu diatur gitu, kudu diatur dulu. Kita akan nanti tahu deh bagaimana memanage waktu kita, karena itu yang tahu kita sendiri, kita yang merasakan kan, sama-sama punya 24 jam gitu kan. Dengan berbagai kesibukan masing-masing, pasti punya kesibukan masing-masing, tapi kita sendiri yang bisa mengatur. Dan itu caranya gimana? Nova bikin to-do list harian. Jadi setiap hari jam berapa sampai jam berapa berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja ini ngapain aja Oriflame-nya gitu. Saat kerja ini ngapain gitu kan, pasti nggak bisa branding dan lain-lain. Saat kerja itu fokus kerja, mungkin sapa atau chat dengan tim mungkin bisa ya di sela waktu kerja, tapi di luar itu udah ada, nanti dikerjakan lagi setelah pulang dari rumah. Dan mulai tahu nih prioritas mana yang harus didulukan gitu kan.
ketika kerjaan itu harus deadline, oke, aku kerjaanku deadline kan dulu, walaupun nanti tidur jam berapa gitu kan, asal selesai nanti biar fokus tuh PONAS misalkan seperti itu ya. Jadi kalau di akhir bulan teman-teman, di akhir bulan itu kalau di apotek itu ada yang namanya ngitung obat ya. Jadi Nova tuh PONAS itu selalu berbarengan dengan ngitung obat. Jadi udah jadi koordinator ya di suatu depo atau apotek itu harus memastikan nih ngitung obatnya udah selesai semua gitu kan, tanpa ada masalah. Karena kalau ada masalah, Nova harus balik lagi. Nova harus balik lagi ke apotek ngecek itu semuanya stok apakah udah bener atau enggak gitu ya. Jadi harus memastikan itu semuanya sudah selesai. Nah, baru nih pulang kerja bahkan Nova mampir dulu ke kafe gitu kan, izin suami ya, yang pasti komunikasi sama suami. Nova mau fokus tuh PONAS nih gitu, sampai jam berapa di deadline sama suami, sampai jam berapa kayak gitu ya. Mau fokus tuh PONAS, oke lah ke kafe dulu untuk fokus tuh PONAS gitu. Itu tiap akhir bulan sering banget seperti itu. Kemudian apalagi yang dilakukan? Branding. Jadi teman-teman, branding ini pun saat Nova itu stuck, saat Nova itu turun, Nova nggak pernah melewatkan branding. Insya Allah itu sesuatu hal yang bagi Nova branding itu sesuatu yang udah diciptakan gitu ya. Saat Nova mengawali Oriflame, merintis Oriflame gitu kan, merek atau sebuah label Oriflame di Nova itu kalau brandingnya nggak dilakukan akan hilang gitu. Jadi itu kenapa tetap branding itu harus konsisten teman-teman. Entah apapun ya teman-teman lagi sibuk, lagi galau, lagi gak mood kayak gitu tuh brandingnya harus tetap jalan. Jangan sampai off, jangan sampai Senin Kemis, karena itu pengaruh banget menurut Nova ya. Karena dari branding itu pun teman-teman akan menemukan rekrutan-rekrutan yang sevisi dan semisi sama teman-teman gitu ya. Ya contohnya di jaringan Nova ini sekarang banyak karyawan juga yang punya impian banyak waktu sama anak gitu ya. Karena Nova sering sharing impian waktu itu, jadi pengen punya banyak waktu dan terwujud gitu loh. Jadi impiannya benar-benar terwujud di sini gitu, banyak waktu dan berpenghasilan gitu. Terus yang ketiga adalah mencari core team. Nah, saat rontok itu tadi kan, saat rontok akhirnya mencari lagi nih siapa nih yang masih mau berjuang gitu ya. Jadi dilihat report AR-nya siapa yang masih berpoin seperti itu ya. Terus dilamar lagi, diajak lagi, mau nggak masih tetap berjuang gitu sama Nova gitu kan. Kalau memang udah nggak mau, udah itu ya udah berarti kita harus cari lagi gitu kan, cari lagi dengan rekrut. Setelah itu ajarkan duplikasi apa yang udah dilakukan Nova, bisa mencapai atau bisa naik level, ya hal-hal kecil gitu kan, branding atau bisa 100 poin, itu harus bisa diduplikasi sama core team kita gitu kan. Terus inovasi, jadi gimana sih sharing produk, gimana sih cara branding kayak gitu, dan punya core team yang punya inovasi itu luar biasa banget gitu. Jadi memang bisa timbul ide-ide kayak gitu, itu kita tumbuhkan dari core team kita. Boleh dilanjut Pak Bin. Nah, selanjutnya ini tips rekrut dari Novasi ya. Jadi sebenarnya simple dari yakin dulu ya, yakin sama produk dan perusahaannya. Kenapa sih gitu? Karena kalau misalkan kita ragu, mungkin kalau nggak pakai ada ya, belum pakai mungkin ada ya, belum pakai tapi pengen banget menjual gitu, pengen banget menjual produknya karena paham gitu ya, mungkin paham bahwa kualitasnya bagus, tapi dia belum pakai gitu. Tapi kalau sudah nggak yakin gitu kan, nggak pakai dan nggak yakin, bagaimana dia mau bercerita gitu kan? Yakin sama produknya, bahwa produknya itu punya kualitas yang bagus, dan yakin sama perusahaannya. Nanti bercerita pun itu akan enjoy gitu kan, happy, nggak gengsi gitu. Jadi kalau sudah yakin itu, bagi Nova itu nanti nggak akan gengsi. Kalau disuruh coba deh, kamu status gitu kan, status di sini. Nah kalau misalkan belum juga, berarti ada sesuatu yang bikin dia nggak yakin gitu kan. Itu dari apa sih bisa nggak yakin, apa sih seperti itu sama perusahaannya ataukah sama produknya. Nah, yang kedua branding ya. Branding ini bisa dalam jualan atau menjual, dan untuk mencari rekrutan atau mencari tim ya. Ini branding ini penting banget gitu kan. Dan di sosial media ini benar-benar kita mudahkan ya di masa pandemi ini. Sistem online itu benar-benar memudahkan kita menambah tim, bahkan kalau inner circle kita habis gitu ya, kita bisa mencari di luar itu. Karena penduduk Indonesia banyak banget ya teman-teman. Terus kemudian mau belajar gitu ya. Jadi
kita harus mau belajar nih siapa nih. Jadi apapun training, apapun yang ilmu-ilmu apapun gitu kan, walaupun mungkin sama gitu, walaupun mungkin sama, tapi pasti ada sesuatu hal yang bisa diambil gitu kan. Kemudian mau praktek terus punya impian yang kuat ya, jadi teman-teman kalau sudah punya impian yang kuat gitu kan, ditolak pun gitu pasti maju aja. Ya udahlah, itu hal sepele, lebih penting impian kita daripada hanya ditolak gitu kan. Jadi kita cari jalan gitu, kalau ditolak satu pasti ada deh yang lain. Kalau menurut Nova sih ya, bagi Nova asal kita terus jalan, terus berusaha gitu kan, nggak berhenti untuk cerita, ada aja deh yang nyangkut gitu kan. Bahkan yang pernah nolak kita sampai 3 kali sampai berkali-kali, kalau kita terus jalan itu ada aja kok yang ternyata akhirnya menyerahkan diri gitu ya. Dan yang terakhir adalah tetap berdoa ya teman-teman, itu penting banget. Apapun yang kita lakukan gitu kan, tetap didampingi dengan berdoa. Boleh lanjut Pak Bin. Nah, ini tips untuk rekrut teknisnya ya teman-teman ya. Jadi rekrut itu ada 2 cara, ada rekrut online dan rekrut offline. Nah, untuk rekrut online ini teman-teman sudah mulai belajar ya, bagaimana sih cara rekrut online ini. Teman-teman bikin bank nama. Jadi bank nama di aplikasi pun ada ya teman-teman, bank nama gitu, kita bisa list nama-nama kita, apalagi teman-teman yang baru memulai ya, itu bahkan banyak banget yang berpeluang untuk kita ceritain gitu ya. Dari inner circle kita dulu deh. Inner circle itu siapa? Jadi keluarga kita, dari teman-teman, teman SD, SMP itu dicari lagi, teman kuliah, sahabat-sahabat kita. Habisin dulu deh gitu, itu pasti ada aja deh gitu ya, apalagi yang new member, pasti banyak banget yang bisa kita ceritain gitu ya. Nah, setelah bikin bank nama ya, hubungi satu persatu, cerita keuntungannya ya. Entah itu memakai produknya, mungkin berawal dari memakai produknya ada, terus kemudian cerita tentang bisnisnya gitu ya, bagaimana mengerjakan Oriflame, bagaimana serunya mengerjakan Oriflame. Nah, setelah itu ajak deh ke penjelasan tentang Oriflame ya teman-teman ya, explore itu ya namanya. Jadi di komunitasnya sendiri atau di timnya masing-masing pasti ada ya untuk penjelasan Oriflame tersebut. Nah, diajakin nih ke penjelasan. Kemudian nggak boleh baper. Nah, ini ya, yang penting nggak boleh baper, apalagi yang baru mulai ya, sering banget yang baru mulai ini baru ditolak sekali, apalagi mungkin sahabatnya gitu ya, udah yang aduh, iya sebentar ya. Aduh, udah yang aduh sahabatku nolak, nanti nggak mau temenan sama aku deh, nggak mau gini-gini deh. Pikiran-pikiran negatif itulah yang malah membuat kita semakin nggak percaya diri gitu kan. Jadi harus yakin dan berpikiran positif ya, punya pikiran positif. Jadi seperti ini, kalau misalkan nggak dibaca, misalkan kita ajakin, kita ceritain, ternyata di-read aja ataupun bahkan nggak dibaca, ya anggap aja oh mungkin lagi sibuk, oh mungkin nggak sempat baca, oh mungkin yang buka anaknya. Ya. Jangan langsung berpikiran negatif, aduh jangan-jangan dia nggak mau temenan sama aku kayak gitu ya. Jangan ya teman-teman. Dan kalaupun ditolak, itu jadikan suatu dokumen, maksudnya jadikan suatu tabungan ya, bahwa oh aku pernah cerita ke ini gitu kan, pernah cerita ke ini, dan lihat gitu kan setiap brandingan kita tuh apa dia masih ngikutin, apa ternyata dia nge-like, berarti dia ngikutin teman-teman. Kalau kalau jadi itu branding ya, itu pentingnya branding. Kalau teman-teman nggak pernah branding, nggak akan tahu nih siapa yang pernah kita ceritain dan tertarik dengan kita tuh nggak akan tahu. Tapi ketika kita branding, seseorang yang udah nolak kita tapi tetap ngikutin status kita gitu kan, tetap ngikutin story kita kayak gitu, berarti ada sesuatu yang menarik dia. Bahkan ditolak bulan lalu ditolak, kalau Nova nemuin yang seperti itu, bulan ini Nova tawarin lagi, dia masih ngikutin lagi, bulan depan masih Nova tawarin ya teman-temannya. Dan akhirnya ditolak 3 kali, tapi bulan berikutnya menyetorkan sendiri KTP-nya gitu ya. Karena memang ada sesuatu yang membuat dia tertarik sebenarnya, tapi entah mungkin ragu atau apa gitu ya, dan harus benar-benar diyakinkan, dan itu dari cerita-cerita kita, dari impian-impian kita gitu ya. Kemudian nah jadi bagaimana kalau inner circle kita habis ya teman-teman. Jadi penduduk Indonesia itu banyak banget. Kalau misalkan teman kita dari TK sampai kuliah gitu kan sudah habis, ada media-media online yang mendukung kita ya teman-teman. Jadi ada Facebook, ada Instagram gitu kan, teman baru.
tambah terus teman baru gitu kan. Semakin banyak, jadi manfaatnya teman-teman Facebook itu kan maksimal 5.000 orang ya. Jadi manfaatin sebanyak-banyaknya karena kalau branding kita udah bagus, ternyata teman kita cuma 2.000 atau berapa gitu kan. Emang ya teman-teman ya branding kita gak ada yang baca gitu. Jadi maksimalin teman-temannya biar yang baca tuh banyak. Biar yang terinspirasi mungkin ya dari cerita kita ada yang terinspirasi, ada yang mau gabung, bahkan dari hal-hal simple itu kita nggak akan tahu cerita mana sih yang membuat orang tergugah untuk ikut Oriflame gitu kan. Jadi kalau misalkan inner circle habis, masih ada cara yang lain. Boleh dilanjut Pak Bin? Oke, kemudian rekrut offline ya teman-teman. Rekrut offline ini sebenarnya Nova senang banget, senang banget rekrut offline ya. Jadi dulu sebelum pandemi itu acara PKK itu Nova selipin beauty class gitu kan. Nah, belum pernah sih. Jadi beauty class, kemudian menyebarkan flyer itu tiap hari Minggu gitu ke Masjid Agung gitu kan, nyebarin flyer gitu. Nah, yang paling penting jangan lupa nih teman-teman untuk catat ya, catat seseorang yang sudah kita tawarin, seseorang yang sudah kita ceritain, yang udah kita kasih flyer gitu ya, catat nomor HP-nya. Kalau mungkin saat itu dia kan lagi olahraga ya di hari Minggu gitu kan, sempat cuma ngasihkan flyer, kita kejar untuk minta nomor HP gitu. Nanti pas pulang kita hubungin lagi si dia gitu kan. Dan itu sering banget itu Nova lakukan. Nah, di rekrut offline ini walaupun mungkin banyak yang belum closing gitu ya. Jadi rekrut offline ini hal positif lain yang bisa Nova dapetin adalah untuk melatih mental kita. Bagaimana ditolak secara langsung, misalkan, enggak mbak, aku enggak dulu, kayak gitu ya. Itu untuk melatih mental juga ya. Jadi untuk melatih juga kita bercerita, seperti itu. Jadi bagus banget rekrut offline, tapi dalam masa pandemi kayak gini kan, kita maksimalkan online ya. Kita belajar untuk online. Kemudian tadi setelah ditulis nomor HP, kita hubungi kembali ya. Bagaimana saat mungkin tadi Nova ngadain beauty class, semua produk dikeluarin gitu kan, di meja di ruang tamu dikeluarin, mau nyobain apa aja boleh. Nah, dihubungin lagi gimana tadi, udah nyobain lipstick yang mana, seneng nggak, seperti itu ya. Dari produk nanti bisa loh, ada loh yang ternyata tertarik gitu kan. Oh iya enak ya produknya. Terus ini gimana sih caranya, gimana sih gitu kan, ini bisa loh kalau member bisa dapat harga lebih murah, ini produk yang bagus, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ajak ke penjelasan Oriflame atau bahkan langsung ya saat itu juga kita jelasin Oriflame kalau kita memang sudah bisa ya, kalau enggak ajak ke penjelasan, nanti manajer end up akan menjelaskan tentang Oriflame itu seperti apa. Boleh dilanjut Pak Bin? Ya, selanjutnya setelah rekrut, nah teman-teman ini hal penting banget karena kalau udah jadi bisnis ini kalau hanya rekrut aja, rekrut banyak, kita nggak akan dapat apa-apa kalau yang kita rekrut itu nggak berpoin gitu kan, nggak tahu bisnisnya kayak apa, nggak tahu Oriflame itu kayak apa, kita nggak dapat apa-apa ya teman-teman. Nah, kecuali kalau orang-orang yang kita rekrut adalah aktif gitu kan, aktif, di mana dia aktif berpoin, bahkan ternyata aktif 100 BP tiap bulan, bahkan ternyata dia rekrut gitu ya. Nah, gimana caranya biar orang yang kita rekrut itu ternyata bisa nih 100 poin, bisa nih ternyata merekrut gitu kan. Yaitu dengan cara membina teman-teman. Jadi sebenarnya membina ini kan kita sebagai sponsor, kita sebagai leadernya, itu kita harus mengenali tim kita, kemudian saling bekerja sama dengan tim ya, saling support agar ya kita sukses bareng ya. Jadi kalau tim kita sukses, insya Allah kita juga akan sukses, kita akan naik gitu kan. Tim kita naik level, kita ajarin dia, kita juga akan naik level gitu. Jadi prinsipnya di sini tuh seneng banget enak banget bisnisnya di Oriflame itu dengan kita ngajarin gitu ya, ngajarin minterin gitu tim kita, maka otomatis kita akan dapat nih benefitnya. Nah, siapa aja sih yang perlu dibina? Jadi semuanya tuh butuh dibina ya teman-teman, baik sebagai user, baik sebagai seller, dan bahkan pebisnis ini, yang pebisnis penting banget, tapi semuanya berpotensial banget untuk jadi pebisnis. Karena dari pengalaman pribadi pun Nova jadi dari pemakai pun akhirnya mau ke pebisnis kan gitu. Jadi
harus komunikasinya harus baik ya, agar kita akan dapetin banyak orang yang pembisnis dengan cara pembina kita. Nah, tipsnya ini setelah merekrut, lakukan getting start. Nah, getting start itu diaktifasi ya. Diaktifasi itu sebentar ya. Diaktifasi itu jadi setelah dia aktifasi nomor konsultannya ya, aktif. Jadi kita kasih tahu tujuannya, bisa aktif ini agar apa sih gitu kan? Agar bisa memakai nih nomor konsultannya untuk masuk ke aplikasinya sebagai member ya teman-teman, tahu tentang apa namanya? Tahu tentang berapa poin dan nanti harga membernya berapa. Itu kalau kita sudah memasukkan nomor konsultan kita. Nah, di getting start itu kita juga sudah harus bisa mengklasifikasi nih, apakah dia user, seller, atau pebisnis. Jadi dari situ kita dari getting start awal ya, kita di situ sudah bisa menggali apakah dia hanya tertarik produknya aja gitu, apakah ternyata dia hanya mau dapetin untungnya aja, atau ternyata dia punya impian ternyata, itu kan punya impian, punya sesuatu yang bisa dikejar di Oriflame gitu. Di getting start itu sudah bisa kelihatan gitu. Kemudian melakukan online, jadi saat membina ini, karena masa pandemi gini, bisa dilakukan online ya teman-temannya, BPS atau evaluasi, baik secara voice note atau video call ya, usahakan dengan online kan, karena keterikatan atau bonding dengan tim ini, kalau dulu masih bisa kumpul-kumpul ya teman-teman, pulang kerja, nyempetin aja ketemuan, habis acara apa kita ketemuan, terus ngobrol gitu kan, benar-benar set target dan lain-lain secara offline gitu ketemuan. Tapi saat ini kan nggak bisa ya, jadi semuanya bisa dilakukan online gitu, nggak apa-apa, lewat Zoom seperti ini gitu kan, bisa gitu, dan itu harus tetap dilakukan. Kemudian bagaimana sih kita untuk user atau seller, kita tetap infokan ya promo-promo yang ada di Oriflame gitu kan, untuk all member semua di jaringan, promo awal, misalkan ada kemarin di promo awal bulan atau promo sponsor tas atau panci ini, barangkali yang tadinya user ataupun seller, ternyata mau gitu kan pancinya gitu kan, mau pancinya ya mau nggak mau, kalau mau pancinya kan harus rekrut gitu kan, dia harus mencari orang gitu, kita nggak akan tahu, jadi tetap info itu harus tersampaikan. Nah, lakukan bonding, jadi benar-benar apa namanya, keterikatan sama tim, jadi bukan sebagai bos dengan bawahan gitu ya, tapi benar-benar sebagai tim leader yang menganggap suatu sebagai keluarga gitu kan, karena ternyata di Oriflame ini yang Nova temuin bukan hanya partner kerja, kalau dulu di rumah sakit mungkin hanya partner kerja ya, bahkan Nova itu nggak, orangnya nggak kepoan, jadi maksudnya ya udahlah sekedar tim kerja di rumah sakit, udah pulang ya udah gitu, bener-bener nggak tahu kayak gimana latar belakangnya, orangnya seperti apa, hanya sekedar tahu dan nggak mendalami. Tapi di Oriflame ini Nova belajar untuk tahu banget karakter personal gitu, orang per orang. Mau nih tahu keluarganya siapa, dia punya anak berapa, kegiatannya apa gitu. Dan itu Nova pelajarin di Oriflame itu bener kayak keluarga akhirnya. Oh dia punya anak satu, oh kegiatannya ini aja. Jadi aku bisa, karena dari situ kita tahu celahnya nih, bagaimana kita menggali impiannya dia gitu kan, impiannya tim kita dari tahu secara personal gitu. Nah untuk core team sendiri kita harus ajarkan leadership gitu ya, dari leadership minimal ya, minimal dia harus kejar nih 100 poinnya gitu kan. Nah kalau nggak 100 poin misalkan kenapa, kendalanya apa gitu ya, nanti dicari tahu gitu kan, misalkan terkendala modal dan apa, tapi dia masih mau berusaha gitu kan, tetap kita ajari terus gitu. Terus leadership di grup kayak gitu, jadi mau tampil seperti itu ya, mau sharing produk misalkan, nggak malu gitu, dan menduplikasi apa yang kita lakukan juga, dan mau set target sama impiannya. Jadi ya ngobrolnya bukan yang ngobrol kayak bos sama bawahan kayak gitu ya, jadi benar-benar kayak keluarga, set targetnya, menggalinya itu apa sih yang dipengenin di sini di Oriflame tuh bisa ini oh gitu. Jadi kita tahu celahnya, dan tahu celahnya ini ya karena kita sering ngobrol sama tim kita. Boleh dilanjut Pak Bin? Nah ini selanjutnya, dalam membina dan duplikasi apa aja sih yang dilakukan? Jadi Nova jelasin secara teknisnya juga ya teman-teman. Jadi cara aktivasi itu seperti apa sih? Jadi misalkan kita punya new member ya, kita punya rekrutan baru.
Bagaimana aktivasi rekrutan itu? Ya dengan cara merekomendasikan produk. Jadi rekomendasikan produk yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan oleh, jadi kira-kira oh ini suka dandan gitu kan. Kita rekomendasikan nih produk-produk yang sedang promo gitu ya. Terus nggak suka dandan, dia di rumah aja. Mungkin body care gitu kan, hair care itu bisa kita rekomendasikan ya. Setelah itu mengenali kebutuhan member yang bisa didapat dengan menjalankan Oriflame. Ya, ini tadi di Getting Start itu tadi ya. Jadi dengan ngobrol di Getting Start itu tadi, kita tuh bisa tahu ya itu user, seller, ataukah pebisnis ya. Dan kalaupun pebisnis itu kita cari tahu juga sebenarnya apa sih yang dia pengenin gitu kan. Bonus kah atau ternyata dia itu kerja terus, sibuk, nggak ada waktu sama keluarga, seperti itu. Dia ternyata pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, walaupun dia kaya, kalau pakai uang sendiri masih eman gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa ditawarkan gitu di Oriflame. Kemudian membinanya seperti apa? Jadi setelah mengaktifasi, tahu nih dia user, tahu nih dia seller, tahu nih dia pebisnis. Setelah itu kita bagi juga cara membinanya. Jadi benar-benar tiap orang juga berbeda gitu kan. Baik new member, kemudian brand partner ya dari 3%, 6%, 9%, dan beauty influencer. Boleh lanjut Pak Bin? Nah, untuk membina new member, jadi tahap awal di Getting Start tadi sudah kita lakukan bonding ya, sudah kita lakukan obrolan-obrolan gitu kan. Apa sih alasan utamanya bergabung di Oriflame? Jadi kadang Nova nanya, kemarin gabung apa? Apa tertarik karena diskonnya gitu kan? Atau tertarik produknya aja gitu? Atau tertarik pengen jualan? Itu sudah di tahap awal sudah dilakukan ya. Kalau misalkan nih dia suka pakai produknya, nah, kita tunjukkan produk apa sih yang bisa dicoba di bulan ini gitu. Ini ada promo produk baru, ini bagus banget seperti itu. Kita bisa ceritakan ya di tahap awal. Setelah itu kita undang nih ke kelas mudah 100 poin gitu ya. Jadi mungkin yang tadinya pemakai gitu kan di new member kan pasti ada welcome program ya, hadiah welcome program yang bisa dikejar. Setelah kita kenalkan hadiahnya ini loh gitu, yuk ikutan ke kelas 100 poin biar nanti bisa ini seperti itu ya. Terus kemudian ajakan berpromosi. Nah, misalkan iya nih aku pengen hadiah ini walaupun dia ternyata pemakai ya gitu kan, pemakai bisa aja loh, kemarin pemakai pun di membernya Nova karena pengen kejar tas ya, bahkan order sampai 2,5 juta gitu kan, 250 poin karena dia pengen tas harga backpack itu gitu. Jadi dia pemakai aja, udah kalau sudah produknya udah dibeli semua ya udah nggak lanjut lagi, tapi tetap dia kan tahu ya, paham, oh harga backpack ini gimana cara dapetinnya ya Mbak, gimana sih Mbak Nov cara dapetinnya kayak gitu, harus order 250 itu bisa dapat loh bulan ini kayak gitu, akhirnya mau gitu kan, order sampai 2,5 juta gitu, pemakai aja. Terus setelah itu tarik kasih tahu mengajarkan tips mencari orderan ya. Jadi mencari orderan itu mungkin teman-teman juga di komunitasnya ada ya tipsnya seperti apa, dengan promosi, dengan branding gitu kan, dengan bawa tester kemana-mana. Misalkan kita kerja ya, Nova dulu kerja seneng banget bawa parfum, bawa body lotion untuk di oles-olesin, untuk disemprot-semprotin, ke dokter pun juga nggak malu ya jualan Oriflame gitu ya. Pernah juga ada yang beli parfum ke Nova. Terus setelah itu apa yang dilakukan setelah kita tahap awal udah tahu nih temennya, udah tahu nih member barunya seperti apa, kita follow up. Jadi seminggu kok apa katanya dia mau kejar ya PP-nya ya, tapi kok belum gerak sama sekali poinnya kenapa gitu ya. Jadi kita tanyain gitu kan, ada halangan kendala seperti apa gitu, kenapa kok belum berpoin gitu. Aku belum cocok sih sama produknya dan banyak alasan mungkin ya, kalau mungkin banyak alasan, nah berarti dia user gitu kan. Aku belum apa, aku masih nunggu gajian dan lain-lain, mungkin ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita klasifikasikan sebagai user dan ini user jangan dianggap remeh, maksudnya dia ada potensial untuk berpoin juga gitu. Jadi komunikasinya juga tetap dijaga dengan baik. Terus jika dia mau tetap berusaha gitu kan, misalkan nih ya, ada nih domainnya Nova gitu kan, yang dia, aduh Mbak aku sudah chat di kontak WA semuanya, tapi delete aja, kemudian ada yang bales, seperti itu ya. Akhirnya Nova ajarkan, walaupun masa pandemi ini ya pasti dia masih kerja, masih tetap keluar gitu kan. Jadi Nova ajarkan, coba deh katalog, gitu. Taruh di mana, taruh di kantor, taruh di itu merek lagi, taruh di tempat mana, toko atau mana gitu ya. Akhirnya dia taruh di tukang nasi goreng ya teman-teman. Dan ternyata kan nggak disangka tukang nasi goreng itu beli fit up gitu. Nggak kedua banget ya teman-teman ya gitu kan. Jadi kalau pasti usaha dulu gitu, usaha terus gitu kan, asal nggak mau nyerah itu insya Allah kok pasti akan dapat. Nah jadi nanti untuk membina new member ini target kita adalah tahu tipe-tipe pembisnis gitu, tahu siapa sih yang tipe pembisnis, karena nanti kita akan membina lebih lanjut gitu ya, dan tetap komunikasi dengan baik walaupun sebagai user ataupun seller itu tetap punya komunikasi dengan baik gitu ya. Di grup pun juga sharing produk dan lain-lain, karena kita barangkali yang user tertarik apa tentang produk itu, tertarik mau beli produk itu, karena
user itu kadang-kadang juga nggak terlalu care sama katalog ya, mungkin ya dia nggak paham gitu kan apa yang promo, sibuk dan lain-lain. Tapi kalau kita menginfokan, kalau pas dia butuh dia akan beli ya. Dan itu adalah sumber poin. Boleh dilanjut Pak Bin? Nah, bagaimana untuk brand partner 3%, 6%, 9%? Nah, ini sudah kita ajarin nih bagaimana duplikasi, bagaimana bisa 100 poin, bagaimana branding, bagaimana sih untuk status, bagaimana sih jualan, seperti itu ya. Terus kemudian sudah mulai kita ajarkan merekrut gitu, kalau dia mau naik level gitu kan. Jadi dia senang walaupun itu waktu Nova happy kayak gitu kan, perlahan nggak apa-apa, perlahan gitu kan kita cari big why-nya gitu, apa sih yang membuat dia mau terus jalanin ini gitu kan. Terus akhirnya mau rekrut dan lain-lain, ajak ke kelas rekrut, ajak ke training, dan dari situ kita akan tahu ya siapa yang bolong-bolong training, siapa yang benar-benar niat sih serius mau training terus gitu ya. Terus habis itu wajib kenal semua downline ya. Jadi tugasnya ini kan di 3%, 6%, 9% itu kan show, invite, dan attend ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara menunjukkan atau menceritakan sebuah produk, bahkan bisnisnya gitu kan. Terus kemudian mengajak ke penjelasan Oriflame dan hadir di setiap training ya. Setelah itu setiap sponsor nih dan nantinya ya siapa yang akan mengajak, misalkan 3%, 9% kan pasti sudah punya member ya. Ya barangkali ada sih yang sampai menjual ke 600 poin atau 1.200 poin, tapi sebagian besar ke 9% sudah punya tim gitu kan. Nah, bagaimana kita ajarkan juga aplikasi, bagaimana sih ke timnya ini kan yang sudah diajakin, yang sudah direkrut, apa aja yang mesti dilakukan gitu. Itu sudah kita ajarkan, sudah diajarkan untuk duplikasi gitu. Kalau misalkan ternyata sudah diajarin gitu ya macem-macem, ternyata belum nyambung atau apa ada alasan fokus sama yang prospekan atau fokus sama tim yang memang mau jalan ya, jangan baper, jangan apa, udah diajarin terus itu kan, udah dibina terus tapi gitu-gitu aja. Jadi teman-teman kan sudah belajar alpha leader, beta leader itu ada ya teman-teman. Jadi mana yang harus difokuskan, mana yang harus ya udah dibiarkan atau membinanya beda gitu ya. Terus kalau ke beauty influencer, jadi 12% ya sampai 21% gitu kan, sudah manajer and up. Ini sudah kita target rekrut berapa, terus kemudian sudah diajarin bawain training nih, yang minimal bawain penjelasan Oriflame, bawain 100 poin, bawain training rekrut, ya, sudah mengajarkan leadership di situ, dan kalau kita sudah membawakan training, dia akan pede menjelaskan dan pasti paham ya apa yang dijelaskan gitu kan. Terus sudah kita set goal nih, maunya apa bulan ini, target berapa gitu kan. Target berapa, rekrut berapa gitu kan, poinnya berapa setiap minggu evaluasi ya. Terus mengajarkan leadership itu tadi. Kemudian memastikan nih bahwa konsultan melakukan alur kerja. Jadi para manajer ini juga memastikan timnya juga sesuai, udah diaktifasi, udah udah berpoin dan apa yang dilakukan gitu step-stepnya, itu kan sudah bisa nih ikutin alur itu. Terus mengaktifkan personal group, jadi nggak diemin aja personal grupnya gitu kan, ditinggal gitu, on off. Ya nanti kalau udah punya grup gitu kan, kayak Nova dulu waktu masih punya banyak alasan ya gitu, jadi udah punya personal group tapi karena belum punya impian yang diwujudkan, jadi waktu itu akhirnya personal grupnya juga sepi kayak gitu ya, nggak ada sesuatu hal yang dilakukan, misalkan sharing produk dan lain-lain, jadi itu akan rontok perlahan gitu, kalau itu akan tetap berkelanjutan gitu ya. Jadi harus bisa mengaktifkan personal group tersebut dan buat target pribadi dan tim gitu. Jadi para manajer ini sudah harus paham nih, dia punya manajer ini sudah punya tim ya, timnya nanti juga sudah bisa bisa menggali impian tim kita dan menargetkan mau apa sih di Oriflame, mau kejar berapa gitu kan, mau kejar level berapa, mau bonus berapa sih, itu para manajer sudah harus bisa dilatih. Boleh lanjut Pak Bin? Jadi intinya membina itu memberikan contoh ya teman-teman ya. Jadi kalau Nova sih, jadikan kita sebagai contoh yang pantas dan patut diduplikasi. Kalaupun ternyata, aduh aku segini-gini aja, aku nggak naik-naik level, aku kok stuck, evaluasi diri, introspeksi diri, apa sih yang sudah kita lakukan, apa sih sesuatu yang bisa diduplikasikan kita gitu kan. Kalau belum ada ternyata brandingnya masih on off gitu kan, belum rekrut, terus 100 poin pribadinya juga nggak kelar-kelar di awal bulan, itu perlu dievaluasi. Jadi benar-benar kita yang harus memberikan contoh nih, aku leader, aku sudah bisa nih, karena aku bisnis, aku sudah bisa harus 100 poin di awal bulan gitu ya misalkan. Jadi di situ akan memberikan contoh dan nantinya akan tahu nih ngajarin timnya seperti apa untuk bisa 100 poin di awal bulan gitu kan. Jadi belajar dulu untuk jadi sesuatu. Jadi kalau misalkan branding, ya kita branding dulu yang konsisten, baru ngajarin timnya gitu kan. Jadi kalau kita ngajarin kita sendiri nggak konsisten, kita sendiri on off, ya timnya juga bakal kamu aja nggak nge-branding, kamu aja itu mungkin dalam pikirannya akan terbesit seperti itu mungkin ya teman-teman. Jadi yang ngajarinnya juga nggak
nggak sesuai dengan harapan kita, karena kitanya sendiri juga belum beri contoh. Ya kayak misalkan promo rekrut kejar hadiah bulan ini, ya kita kasih contoh dulu. Aku bisa nih juga ngejar tas gitu kan, rekrut 2 orang dan lolos di 1 bulan ini. Bisa nih dapat kuncinya bulan ini, bisa loh teman-teman, walaupun dalam masa pandemi kayak gini itu bisa, dan kasih tahu caranya tuh kayak gini seperti itu. Dan ajarkan biar mereka juga duplikasi apa yang kita lakukan. Nah, lanjut Kak Bin. Nah, ini dia ya teman-teman ya, keuntungan fokus berbisnis. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan di awal sama Kak Bin ya. Di sini luar biasa banget sukses plan yang sudah dibuat oleh Oriflame ya, jenjang karir yang luar biasa. Bahkan di tempat kerja Nova dulu ya, jenjang karirnya nggak seperti ini gitu. Kalau mau naik jabatan harus senggol-senggolan dulu untuk menuju jabatan itu gitu kan. Kalau kita kerja keras, walaupun kerja seperti apapun, tapi kalau kita masih di bawahnya, di bawahan, bonus yang kita dapat tidak akan sebesar atasan kita. itu sudah itu ya sudah tahu ya teman-teman, sudah paham betul bagaimana seorang karyawan kalau bukan perusahaannya sendiri, tapi ini bisnis Oriflame adalah bisnis kita sendiri yang kita jalankan. Jadi kalau kita kerjanya luar biasa, bahkan mungkin bonus kita lebih besar dari bonus upline gitu, atau kita bisa lebih cepat gitu kan kejarnya kalau kita mau kerjain lebih kenceng. Nah, apa aja yang bisa didapetin? Nah, ini Nova kalau untuk jenjang karir di sini, Nova sudah ada di level director ya teman-teman. Alhamdulillah sudah dapat cash award nih, dan cash awardnya 7 juta di luar bonus bulanan itu tanpa dipotong pajak. Alhamdulillah banget bisa nabung, dan alhamdulillah banget bisa kebeli ya. Bersyukur bisa beli laptop kemarin ya dengan menjalankan bisnis Oriflame ini, karena laptopnya Nova yang dulu sudah tidak memadai gitu ya, harus lebih kencang kerjanya dengan laptop baru, dan ini bisa diwujudin di Oriflame ya teman-teman. Kemudian kalau kita lebih tinggi lagi, bahkan bukan hanya cash award teman-teman, bisa dapetin mobil, kemudian bisa pilih rumah, dan yang pasti bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini mau tipe tiket seperti apa, bisnis kelas ya, mau naik pesawat yang mana, teman-teman bisa tentuin sendiri nih, karena ini tabungannya teman-teman ya, 15 miliar ini, karena teman-teman yang bisa teman-teman jemput kapan saja, tergantung dari kerjanya teman-teman, tergantung bagaimana teman-teman punya impian dan mau komitmen untuk mengejar sukses plan ini. Boleh dilanjut Pak Bin? Nah ini dia, ini hal luar biasa yang sudah Nova dapatkan. Dengan punya impian, mau komitmen sama impian, mau mulai fokus sama berbisnis, mau merekrut, mengaktifasi, dan membina, inilah keuntungannya Nova dapatin ya. Dan semuanya itu dilakukan berulang-ulang ya teman-teman, kerjaannya gini-gini aja gitu kan. Asal kita mau konsisten gitu kan, nggak halangan apapun itu kita cari solusinya ya. Yang Nova dapetin bonus bulanan, teman-teman, bener-bener bonus bulanan Nova yang katanya suami nggak bisa diandalkan gitu ya, katanya suami naik turun, alhamdulillah banget, melebihi gaji Nova di rumah sakit dulu sebagai karyawan ya teman-teman. Bayangkan di rumah aja tanpa harus bayar pendidikan anak, 2 anak ini, bahkan 2 anak ini di 2 tempat berbeda, tanpa harus bayar mereka, tanpa harus ada untuk ongkos mobilitas ya untuk ke kantor gitu kan. Nova dulu kerjanya di rumah sakit yang perjalanannya kurang lebih 1 jam ya dari rumah itu, terus ya itu butuh banget biaya bensin dan lain-lain, dan itu di rumah aja dengan gadget dan dengan modal internet wifi tiap bulannya itu sudah bisa menghasilkan, dan itu suami sudah oh ya gitu ya, ternyata bisa diandalkan, dan bahkan menjadi percepatan rezeki gitu ya, bisa membantu perekonomian rumah ya, di rumah tangga gitu kan. Jadi bayar ini itu, sekolah anak itu yang handle siapa, seperti itu. Kemudian yang paling penting kebebasan waktu. Jadi teman-teman kalau memang saat baru memulai berkarir, itu memang luar biasa waktu yang kita buat untuk mengerjakan Oriflame. Kenapa? Karena waktu itu karena mau fokus berbisnis, fokus mengejar impiannya Nova gitu kan. Nova sudah investasi waktu nih. Jadi kalaupun di hari Senin sampai Jumat itu kerja gitu kan, Minggu tetap kerja lagi, karena Nova punya impian akan punya banyak waktu sama anak ya. Nantinya akan punya banyak waktu sama anak. Jadi ketika dulu tinggalin kerjanya, sekarang tiap hari antar jemput anak, bisa nemenin mereka gitu kan. Nah, di hari liburnya pun diganti dengan hal yang luar biasa ya teman-teman. Bisa jalan-jalan kapanpun, nggak perlu mikirin cuti, karena dulu Nova itu selalu kalau mau cuti ya maju mundur, karena apa? Kalau ketika kita cuti berarti beban kerja kita dimakan ke yang lain gitu.
Dan itu yang menjadi kadang nggak enak gitu kan, nggak enak-enakan. Ya ampun, kalau cuti ini nambah deh kerjaanku. Jadi seperti itu kalau dulu Nova jadi karyawannya. Jadi kalau ambil cutinya Nova itu Nova simpen jaga-jaga kalau anak lagi sakit ya teman-teman. Kalau anak lagi sakit, lagi nggak ada yang jagain nggak bisa itu Nova baru ambil cuti gitu kan. Libur jarang banget untuk dibuat liburan. Alhamdulillah sekarang hari liburnya bisa liburan sama mereka, nggak mikirin cuti, nggak mikirin besok Senin gitu ya. Kalau dulu kalau Sabtu Minggu apalagi hanya libur Minggu diajak jalan-jalan udah ogah-ogahan ya sama suami. Ya karena udah membayangkan Senin yang luar biasa, nanti pas capek akhirnya menolak ajakan suami. Dan bisa dapetin jenjang karir. Jadi walaupun Nova udah nggak di rumah sakit, udah nggak di suatu perusahaan bekerja gitu kan, di sini juga tetap bisa berkarir gitu, bisa beraktualisasi diri di rumah pun dengan level director ini udah luar biasa ya teman-teman ya, wow gitu kan, dengan penghasilan seperti itu dan di rumah aja. Itu teman-teman kantor udah yang wow bisa ya ternyata gitu. Boleh lanjut Pak Bin? Nah, udah di slide terakhir. Terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya semua itu ada pada diri kita sendiri ya teman-teman. Kita mau fokus berbisnis gitu kan. Mungkin kita tahu jalannya seperti apa, kita tahu ilmu-ilmunya seperti apa ya teman-teman. Tapi karena kita nggak punya sesuatu yang dikejar, target, mau ditargetkan kapan, ya akhirnya nggak bisa fokus gitu kan, bahkan nggak praktek-praktek karena kita mungkin akan terkendala nih, halangan apapun akan dijadikan masalah, akan dijadikan alasan gitu. Jadi yang menggerakkan kita sendiri, akan menggerakkan kita adalah diri kita sendiri. Cari terus impian teman-teman di sini. Terima kasih Pak Bin, mungkin itu dari Nova. Oke, thank you Nova, luar biasa ya teman-teman. Akhirnya impiannya itu banyak sekali yang terwujud. Aku lihat dari sharingnya tadi ya, punya kebebasan Iya waktu, Pak Bin. punya income juga. Betul banget. Pastinya, dan ini juga teman-teman juga pasti juga bisa seperti Mbak Nova juga, sangat benar-benar fokus di bisnisnya. Nah, tadi udah dijelasin panjang lebar gimana sih cara menjalankan Oriflame seperti itu, dan ini karena waktunya udah lebih ya, jadi saya kasih waktu teman-teman sedikit waktu 2 atau 3 pertanyaan. Silakan teman-teman boleh bertanya di kolom chat ya, apa aja mungkin teman-teman pengen tahu atau kurang jelas apa yang disampaikan tadi, teman-teman bisa bertanya di sini. Oke, jadi tadi Oriflame salah satu ini ya, apa namanya, percepatan rezeki juga ya. Jadi mungkin teman-teman, betul Pak. Mungkin apa yang udah pernah kita pungin di selama ini, kita punya planning, punya rencana, tapi memang belum tahu ternyata begitu kita fokus di Oriflame, ternyata itu bisa dipercepat gitu ya. Oke. Betul banget. Nah, makanya teman-teman ini ada pertanyaan itu kayaknya Pak Bin. Ya. Ada pertanyaan. Oke. Ya, sudah ada pertanyaan nih ya. Dari Kak Yuyun ya, di posisi Mbak Nova sekarang harus punya berapa core team, Mbak? Oke, core team ya. Jadi untuk jaringan sendiri di grupnya Nova itu sebenarnya udah ada hampir 500-an tim, itu 480 berapa gitu. Tapi untuk core team sendiri ini benar-benar gonta-ganti ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus siap ya, harus siap misalkan ternyata core team yang kita anggap core team ternyata bukan, atau mungkin beta leader kayak gitu ya. Jadi sekarang sih benar-benar yang Nova anggap core team gitu ya, yang benar-benar sudah tergali banget impiannya, itu kan ada 2 sebenarnya yang tergali banget impiannya, dan ini sesuatu apapun mungkin di depan halangan itu akan ditempa gitu ya. Tapi kalau mau pembisnis dan dia mau rekrut 100 poin, ya, terus kemudian membernya juga diceritain dan lain-lain, ini kurang lebih ada 5-an orang gitu ya, 5. Jadi dan itu gonta-ganti teman-teman di Nova ini ya. Jadi itu Nova anggap core team itu ya kalau memang yang setia dan lain-lain kita akan selalu dampingi gitu. Tapi kalau dia punya pilihan lain,
ya nggak apa-apa gitu sih bagi Nova. Jadi sudah kehilangan yang 15% yang dulu Nova anggap benar-benar core team ya, yang sudah jalan-jalan ke Jogja sama Nova waktu itu, ternyata akhirnya off gitu ya. Karena satu hal yang menurut Nova itu sepele gitu dan ternyata off gara-gara itu, dan oke, nggak apa-apa ya, itu mungkin jalan lain. Dan yaitu Nova bekerja sama yang mau benar-benar serius gitu ya, mendampingi yang punya impian, benar-benar punya impian di sini. Oke, jadi Begitu Pak Bin. tim Apakah masih kurang? apa namanya tim inti, jadi mungkin nggak banyak ya, tapi memang benar-benar orang yang serius yang bisa kita ajak kerja bareng ya. Oke, sekarang pertanyaan sedikit mengenai produk ya. Ini dari Mayarani. Iya, tanya produk apa? Untuk produk apa nih? Ada yang nanya mengenai parfum cowok dengan aroma aqua. Aqua. Parfum cowok ya. aqua. Sebentar. Dulu yang seger ya. Dulu itu pernah ada yang mana ya, yang aqua ini cowok. Sebentar. Ini harus tahu deskripsi parfumnya. Kalau yang seger-seger, kalau bulan ini yang promo itu, kalau yang cowok ada, bentar. Ini kalau seger-seger sih aku biasanya itu pakai Apa Pak Bin? Pak Bin ya, sukanya apa? Eclat Louis sih, itu seger banget. Ya? Eclat Louis itu favorit aku dulu, Mbak. Oh iya iya. Mungkin teman-teman bisa coba yang oh iya, yang Eclat Homespot itu suka banget sih. Homespot itu suami sama bapak itu suka banget, nggak mau diganti itu ya. Walaupun nggak promo harus dibelikan. Jadi belinya harus pakai BC. Jadi teman-teman kalau ingin coba parfumnya itu biar ada beberapa contoh yang memang bisa digosok di katalognya, itu teman-teman bisa cobain di sana wanginya seperti apa. Dan kita juga ada beberapa, kita jual testernya juga, teman-teman bisa beli testernya untuk bisa tahu ya ini wanginya seperti apa, supaya teman-teman juga bisa merekomendasikan gitu ya. Oke, kita lanjut ya Mbak. Ini dari Everendra. Jadi kalau misalkan ngomong level director sih, kalau director posisi director sekarang kira-kira nih, kayak belum tahu ya, kira-kira ada berapa orang downline dari Mbak Nova? Oh, downline itu tadi tim ya. Downline-nya tuh kurang lebih 480 berapa ya terakhir ya. Itu ya campur user, seller gitu ya. Jadi yang kadang-kadang tiba-tiba mengejar hadiah gitu kan, mengejar panci dan lain-lain, tapi bukan pebisnis, itu ada hanya kejar hadiah saja, itu banyak ya. Tim-tim yang kejar hadiah gitu, terus kemudian yang pemakai, ya ada 480-an Pak Bin kurang lebih. 80-an. Jadi kalau teman-teman pasti bingung ya, sebanyak ini gimana cara rekrutnya, jangan khawatir teman-teman, kata Didu sampaikan, kita punya target pribadi dan kita punya bekerja juga dengan core team, pastinya mereka juga merekrut ya. Jadi kalau teman-teman sudah dipastikan Anda tidak kerja sendiri, tetapi Anda kerja bareng tim, sehingga itu mudah tercapainya untuk bisa mendapatkan sebanyak yang mungkin di grup Manova ada sekitar 400-an ya. Jadi boleh untuk merekrut dan menduplikasi ke core team teman-teman untuk mulai merekrut. Nah ini satu pertanyaan lagi ya Mbak. Baik Pak. Ini dari Mbak Nova tanya gimana solusi kalau menghadapi tim yang naik turun semangatnya, dan yang awalnya kita udah yakin banget bahwa mereka itu core team, tapi ternyata belakangan mereka itu down karena mereka stuck gitu. Kalau Mbak Nova gimana? Nah, kalau Nova, sebenarnya ada seseorang yang bisa dilihat, maksudnya gini, mungkin kalau seseorang itu sudah pernah melakukan pencapaian-pencapaiannya, itu terus kemudian dia stuck, terus kemudian bahkan turun level, ini kayak Nova sendiri, Termina Nova gitu ya. Jadi dari awal itu sudah melesat gitu, maksudnya lancar gitu kan, naik levelnya gitu kan, ternyata di tengah-tengah itu ada sesuatu yang membuat dia stuck gitu kan, atau turun level, impiannya mungkin belum tergali gitu kan, temenin terus gitu kan, gali impiannya, asal dia tetap melakukan, maksudnya kalau nggak sama sekali nggak melakukan, berarti udah yang
oke, kita harus realistis gitu ya, cari tim baru gitu. Tapi kalau dia masih berusaha, jadi Nova dulu juga masih tetap 200 poin gitu ya, tetap rekrut juga 1 2 orang ada, tetap branding gitu. Tapi ternyata dia stuck gitu kan. Ternyata mah dulu stuck, udah kan turun level. Apa sih yang salah gitu kan, nggak dibina, nggak bina itu karena apa, ternyata karena impiannya Nova yang masih belum kuat gitu Pak Bin. Jadi dan kalau sudah tercapai impian pun ya teman-teman harus update impian gitu karena kalau udah tercapai impiannya nih mau gerak lagi apa yang mau dapat ya gitu, jadi harus update impian. Nah kalau ketemu yang seperti itu dan nggak menjalankan sama sekali ya, jadi alasan-alasan aja ya harus move on kalau Nova. Cari yang baru, cari core team baru, lamar core team baru, dan insya Allah kalau kita tetap jalan terus ada aja kok. Kalau kita mau tetap kerjain, itu insya Allah akan nemu core teamnya. Dan Nova bahkan gonta-ganti core team ini udah bagi Nova udah oke, nggak apa-apa, biasa karena di bisnis ini ya kalau kayak penolakan gitu kan, ya biasa ada penolakan, ada penerimaan gitu. Dan kalau misalkan ternyata ada seseorang yang mungkin menjalani bisnis lain gitu atau nggak konsisten di sini atau memutuskan untuk berhenti, nggak apa-apa gitu, nggak boleh baper, kita harus move on, harus cari lagi, begitu Pak Bin. Iya, jadi meskipun misalnya kadang orang merasa emang ya, misalkan ini udah lama banget sama aku gitu, komitmen, tapi tetap ternyata tidak ada hasil karena tidak ada ini. Mungkin ada, kita bisa follow up, tetapi ada berbatas waktu. Karena apa? Teman-teman, yang teman-teman pastinya berbatas waktu ya. Jadi semua berbatas waktu, program-program di Oriflame juga berbatas waktu. Betul. Melewati waktu itu, berarti terus mundur, mundur, dan mundur. Akhirnya capai impian kita. Jadi kalau memang masih bisa berjalan, ya kita ajak berjalan. Dan tapi kalau memang enggak, ingat bahwa impian kita berbatas waktu. Seperti saya sebutkan di awal, berarti aku harus punya 10 juta berangkat ke Singapura seperti itu. Ketika downline teman-teman tidak bisa jalan, kalau tidak bisa jalan, teman-teman bisa ya udah, teman-teman harus move on supaya apa? Supaya benar-benar Maret, jangan sampai Anda berangkat April, ini Desember atau tahun depannya lagi seperti itu ya. Sehingga benar teman-teman fokus juga dengan impian teman-teman untuk bisa segera terwujud. Oke, terima kasih Kak Nova. Sudah banyak banget yang di-share apa yang sudah didapat Kak Nova dan juga gimana cara mendapatnya. Rasa ini keren banget trainingnya dan juga teman-teman pastinya banyak hal yang bisa teman-teman ambil dari sini dan bisa teman-teman terapkan juga di bisnis teman-teman semuanya. Semoga semuanya teman-teman di sini bisa memaksimalkan di bulan November ini supaya level dan juga Nova juga mencapai level baru juga. Terima kasih semuanya.